Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat di program acara Ilmura, berbagi ilmu di bulan Ramadan. Di sini Mitra nanti akan menyampaikan 3 amalan di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan yang pahalanya selalu mengalir tak terbatas walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa saja amalannya? Tonton, saksikan video sampai dengan selesai. Ayah, bunda, dan ananda, dan pemirsa dimanapun Anda berada, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, bahkan hari di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kita senantiasa menambah pahala, menambah kebaikan untuk meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan yang tidak terputus terus mengalir ini dikenal dengan istilah amal jariah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yaitu adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang mau mendoakan untuknya. Berikut 3 amalan yang terus memberikan pahala kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang memberikan manfaat berkelanjutan. Pahala dari sedekah ini tidak hanya berhenti pada waktu pemberiannya saja, tetapi terus mengalir selama manfaat dari sedekah jariah ini masih dirasakan oleh orang lain. Beberapa contoh sedekah jariah meliputi pembangunan atau kita berkontribusi dalam pembangunan sebuah masjid atau musola. Yang kedua, membuat sarana umum seperti jalan, jembatan, atau membuat sumur untuk digunakan orang lain atau orang banyak. Yang ketiga, wakaf tanah atau sebuah bangunan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat adalah menyediakan fasilitas pendidikan atau sekolah atau taman pendidikan TPA dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menanam pohon yang bermanfaat bagi orang banyak. Walaupun pohon itu tidak berbuah, hanya sekedar memberikan teduh, itu sudah memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, keutamaan melakukan sedekah jariah ini adalah pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih terasa, bisa menjadi investasi akhirat yang berkelanjutan, memberikan manfaat kepada masyarakat luas, dan membantu memenuhi kebutuhan dari umat. Dan dari semuanya itu tadi contoh, kita tidak ada harta yang memadai, kita bisa sedekahkan dengan harta yang seadanya. Contohnya tadi ada membangun masjid, kita tidak harus membangun masjid seutuhnya, kita bisa membantu, hanya sekedar membantu membelikan batu bata atau bahan bangunan yang lain, itu sudah kita berkontribusi dalam membangun sebuah masjid. Amalan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga termasuk ke dalam 3 amalan yang tidak terputus pahalanya ketika kita meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat ini dapat berupa pengetahuan agama, kemudian pengetahuan dunia yang berguna, atau karya ilmiah yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Bagaimana cara kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain? Bisa kita menyampaikan secara langsung, berbicara, menulis, dan mempublikasikan karya atau membuat sebuah media pembelajaran. Sebagaimana pengetahuan melalui media sosial, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan mendirikan atau mendukung lembaga pendidikan sekolah, TPA, dan lain sebagainya. Sama seperti halnya di ilmu ra ini, ketika nanti kita share atau menyebarkan dan disaksikan oleh orang banyak, itu juga termasuk dalam memberikan atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Amalan yang ketiga, yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang berbakti kepada orang tua, senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka, adalah salah satu amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus setelah seseorang meninggal dunia. Doa anak yang tulus dan penuh kasih sayang untuk orang tuanya, seperti doa untuk diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan terus membawa pahala bagi orang tuanya di akhirat. Oleh karena itu, anak haruslah dididik, anak haruslah dilatih, dan anak juga diajarkan menjadi anak yang soleh. Sebab di dalam kubur nanti tidak akan ada yang kita nantikan kecuali doa-doa dari yang masih hidup, terutama dari anak turun kita, agar mereka selalu mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia ataupun yang sudah tiada. Bagaimana doanya yang telah dicontohkan? Yaitu adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah doa yang selalu diajarkan di SDMPK di setiap sholat duha, sholat duhur berjamaah, ataupun sholat asar berjamaah di kampus 1 ataupun di kampus 2. Nah, kriteria anak di sini tidak hanya anak yang masih sekolah, bahkan kita yang umurnya mungkin sudah 30, 40, atau bahkan 50, atau bahkan 60. Selama kita masih hidup, kita merupakan anak dari orang tua kita. Entah orang tua kita masih hidup ataupun sudah tiada, kita termasuk anak. Maka selayaknya kita selalu mendoakan orang tua kita yang sudah tiada maupun masih hidup. Kita doakan mereka yang masih hidup senantiasa sehat selalu berjuang di jalan Allah untuk meraih surga Allah. Jikalau orang tua kita sudah tiada, kita doakan mereka untuk senantiasa berada di sisi Allah dan kelak menjadi satu di surga Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan yang tidak putus pahalanya setelah kita meninggal dunia, ini merupakan investasi akhirat yang sesungguhnya lebih berharga dari semua harta yang kita kumpulkan di dunia. Dengan memahami 3 amalan ini yang dapat mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat sambil memberikan manfaat bagi masyarakat di dunia, untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat, untuk teman, untuk saudara, ataupun orang tua kita sendiri. Demikian yang dapat Mr. Asep sampaikan. Namun sebelum Mr. Asep tutup, ada pantun dari Mr. Asep. Nanti kalau Mr. Asep mengucapkan pantun bisa dijawab dengan cakep, gitu ya. Oke, es kelapa rasanya seger,
biar manis tambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Sekian dari resep, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.